Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara dan saudariku seiman dan seakidah semua. Alhamdulillah, pada sore kali ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majelis yang insyaallah dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam majelis ilmu yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita laksanakan di bulan Ramadan ini, ya, bulan yang dilipat gandakan pahala setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita dianjurkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada Aku, niscaya Aku akan kabulkan doa itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdoa sebagai praktek dari tauhid al-uluhiyah, praktek dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kepadanya. Sehingga diperintahkan kita untuk senantiasa berdoa. Dan orang-orang yang enggan untuk berdoa ini disebut orang-orang yang kibar, ya, orang yang sombong dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu dalam setiap hari itu ada doa yang paling banyak kita ucapkan. Dan tidak ada doa yang paling banyak kita ucapkan yaitu doa ihdinas siratal mustaqim, ya, di dalam surat Al-Fatihah itu kan. Jadi tentu kita pasti mengakui tidak ada doa yang paling banyak kita doa kepada Allah selain ihdinas siratal mustaqim. Jadi berapa kali dalam sehari semalam minimal kita berdoa kepada Allah dengan ihdinas siratal mustaqim? Berapa kali minimal? 17 kali minimal. Tidak ada doa yang diucapkan oleh seorang muslim lebih dari doa ini. Apa doa bangun tidur? Enggak mungkin 17 kali, ya. Doa makan, tidak mungkin kita makan 17 kali. Atau doa
berhubungan suami istri misalnya, ada yang 17 kali sehari? Enggak ada. Pasti maksimal 2 kali sehari ya. Berdoa seperti itu ya. Sedangkan ihdinas siratal mustaqim ini kita ucapkan minimal 17 kali dalam sehari. Dan kita doanya bukan doa sukarela, tapi kita dipaksa, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan doa ini. Jadi sampai Allah mewajibkan kita berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim ini minimal 17 kali dalam sehari semalam ya. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca Fatihal Kitab ya. Sehingga pasti seorang muslim yang mentadaburi Al-Quran pasti harus mentadaburi mengapa gitu ya. Mengapa kok sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim ini 17 kali dalam sehari minimalnya. Berarti kan ada apa-apanya ya. Berarti ada sesuatu yang luar biasa dari doa ini. Ada sesuatu pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus memprioritaskan doa ini ya. Makanya kita diwajibkan. Tapi ada apa? Kenapa sih begitu kan? Kok kita diwajibkan dengan berdoa ihdinas siratal mustaqim ini lebih dari 17 kali? Berarti kan ada apa-apanya ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim pertama di dalam surat Al-Fatihah, setelah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Berarti kok setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kok ihdinas siratal mustaqim, apa hubungannya? Jadi ini dalam munasabatil ayat. Apa hubungannya begitu? Makanya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab Al-Itqan itu mengatakan lebih utama mana seorang hafal Al-Quran dengan orang yang hafal dan memahaminya begitu kan, hafal dan memahaminya. Jadi walaupun dia katakanlah hafal Al-Quran 30 juz, tapi dengan orang yang hafal Al-Quran 10 ayat tapi memahami, maka yang lebih utama adalah memahaminya. Kenapa? Karena yang diutamakan itu kan beramal, mengamalkan ya. Al-Quran itu untuk diamalkan, bukan sekedar dihafalkan. Makanya disebutkan lebih utama memahaminya ya. Sehingga dianjurkan kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Setelah iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Langsung dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi munasabatil ayat, tidak mungkin seorang muslim beribadah dan minta pertolongan tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya setelah iyyaka na'budu dia ihdinas siratal mustaqim ya. Tidak mungkin seorang bisa beribadah kepada Allah tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang itu bisa minta pertolongan kepada Allah tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim ini ya. Jadi semuanya memerlukan hidayah. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa seorang muslim
itu kenapa kok dia membutuhkan hidayah? Ya, ini diantara pesannya. Kenapa kok kita, saya kan sudah ngaji salafi begitu, masa memerlukan hidayah? Ya, makanya kenapa kok kita tetap memerlukan hidayah? Ya, disebutkan seorang muslim itu pasti akan berada dalam beberapa kondisi. Nah, kondisi yang pertama, bahwa dia dalam perkara-perkara yang dilakukan yang tidak sesuai dengan hidayah Allah karena kebodohannya, kemudian dia butuh hidayah terhadap perkara-perkara itu. Ya. Jadi pasti ada seorang itu tidak tahu, bodoh terhadap kebenaran, tidak tahu mana yang al-haq dan mana yang batil, maka dia perlu hidayah. Ada sesuatu yang tidak diketahuinya, pasti dia memerlukan hidayah untuk mengetahui kebenaran tadi. Nah, jadi tidak tahu, pasti dia kemudian membutuhkan hidayah. Makanya mesti harus membaca ihdinas siratal mustaqim tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang muslim itu sudah mengetahui kebenaran suatu perkara, akan tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran itu dengan sengaja, maka dia butuh hidayah untuk bertobat dari perkara itu. Jadi sudah tahu kalau itu benar, sudah tahu kalau itu haram, tapi dia masih melakukannya, maka dia butuh hidayah untuk bertobat dari perbuatan yang salah tadi. Makanya membaca ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi sudah tahu perbuatan itu haram ya, tapi masih dilakukan. Maka seorang muslim membutuhkan hidayah untuk bertobat dari perbuatan itu. Makanya kan, kenapa kok orang itu masih menjadi artis misalnya? Ya karena dia belum dapat hidayah. Ya, misalnya dia mungkin tahu, ya, atau seorang pelacur misalnya tahu bahwa perbuatan zina itu haram, tapi dia belum mendapatkan hidayah untuk bertobat dari perbuatan itu. Ya. Begitu juga muslim yang lain. Nah, itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, perkara-perkara yang dia tidak mengetahui kebenaran padanya, baik dalam ilmu atau amal, sehingga luput dia mengenal dan mengetahui perbuatan itu. Ya. Jadi dia tidak tahu, belum tahu suatu perbuatan itu benar atau tidak. Ya. Maka dia perlu hidayah untuk mengetahuinya. Ya. Jadi karena tidak semua hal kita ketahui, gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia sudah tahu seorang terhadap suatu perkara kebenaran, tapi tidak dari sisi yang lain, dia butuh kesempurnaan hidayah padanya. Ya. Jadi seperti seorang sudah tahu bahwa mengikuti sunnah itu adalah benar, wajib, tapi tetap dia membutuhkan hidayah untuk melaksanakan, untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang dia ketahui. Ya. Jadi mungkin ada sunnah-sunnah yang belum dia ketahui, maka dia butuh hidayah untuk mengetahui sunnah-sunnah yang belum dia ketahui tadi. Nah, makanya tidak mungkin orang tidak butuh hidayah. Ya, kondisi kelima adalah ada perkara-perkara yang dia
mengetahui hidayah itu secara garis besarnya, tapi dia tidak tahu tentang secara detail begitu ya. Jadi ada perkara-perkara yang secara globalnya dia tahu bahwa wajib mengikuti sunnah misalnya kan. Tapi bagaimana detailnya begitu kan? Nah, ini perlu hidayah gitu ya. Contohnya misalnya yang masalah detail, misalnya apa hukum makan dan minum sambil berdiri misalnya kan ya. Kita pertama kan sudah tahu bahwa secara global bahwa wajib mengikuti sunnah. Tapi secara perincian misalnya tentang apa hukum makan dan minum sambil berdiri, ini perlu hidayah tentang detailnya. Kenapa? Karena kalau dalam tesis saya itu tentang hukum makan dan minum dari yang berdiri dari hadis-hadis kutubus sittah gitu ya. Masalahnya bagaimana? Masalahnya hadis-hadis yang melarang seorang itu makan minum sambil berdiri, ini hadis-hadis rawahu Muslim ya. Sedangkan hadis-hadis yang membolehkan itu rawahu Bukhari ya. Jadi semua hadis larangan kalau kita lihat itu hadis-hadis Muslim. Tapi kalau hadis-hadis yang membolehkan itu hadis-hadis Bukhari. Jadi kalau menurut ilmu hadis lebih kuat mana Muslim sama Bukhari? Ya. Jelas lebih kuat Bukhari ya. Ya, hadis-hadis rawahul Bukhari ya. Sehingga itu kan masalah-masalah detail gitu. Begitu juga hadis-hadis larangan makan dan minum sambil berdiri ini di awal-awal Islam ternyata semuanya kasus itu di awal Islam di Mekah. Sedangkan semua hadis-hadis yang membolehkan itu terjadi di Madinah. Nah, jadi di akhir-akhir Rasulullah SAW hidup, yaitu ketika di haji wada. Nah, sehingga ini kejadian yang akhir yang mana berarti kan? Nah, jadi ini membutuhkan hidayah untuk mengetahui kebenaran selanjutnya, begitu ya. Nah, jadi memang kita sudah tahu bahwa mengikuti sunnah itu adalah wajib. Tapi dalam hal perincian itu kita masih membutuhkan hidayah yang lain. Ya, contohnya saja sholat taraweh kan, sholat taraweh mengikuti sunnah yang wajib, tapi mengikuti sholat taraweh 13 rakaat atau 23 rakaat ini bagaimana? Nah, ini masalah perincian begitu ya, yang membutuhkan hidayah untuk mengetahui yang tepat. Nah, ya tidak terlepas dari kondisi itu. Nah, itu masalah ya, kondisi yang keenam ya. Kemudian yang ke-7 1 2 3 4 5 6. Kondisi yang keenam, seorang mungkin sudah mengetahui hidayah, sudah mendapatkan hidayah untuk menempuh satu jalan. Ya. Tapi juga dia perlu jalan yang lain. Perlu hidayah untuk mengetahui jalan yang lain. Jadi misalnya ketika jalan yang pertama itu buntu, misalnya pergi ke Jakarta misalnya, jalan yang pertama macet, maka dia perlu hidayah untuk mengikuti jalan yang lain yang tidak macet tadi kan. Nah, jadi seperti seorang kok sudah usaha jualan ini nggak laku, jualan bakso nggak laku, jualan sayur nggak laku, jualan bubur ayam nggak laku juga, maka dia perlu hidayah untuk apa? Mencari jalan lain yang tidak buntu, yang mudah. Nah, makanya kan berarti dia tetap butuh hidayah.
Itu yang keenam. Jadi situasi seorang membutuhkan hidayah, mencari jalan yang tepat. Kenapa? Karena ihdinas sirat, as-sirat, ya as-sirat. Kenapa kok disebut as-sirat? Ya, Ibnul Qayyim rahimahu mengatakan kenapa sesuatu itu disebut as-sirat dan kapan disebut as-sirat? Yaitu ketika mempunyai 3 syarat. Disebut as-sirat itu ya. Yang pertama apa? Dia itu wasi, luas jalan itu. Yang kedua, dia itu at-taisir, mudah. Yang keempat, jalan itu yusalu ilal maksud, mengantarkan kepada tujuan, maka dia disebut as-sirat. Jadi percuma kalau kita menemukan jalan tapi tidak mengantarkan kepada tujuan, kan percuma begitu kan. Seorang sholat terus begitu, tapi tidak mengantarkan kepada surga, kan percuma ya. Karena sholatnya dia bercampur bid'ah misalnya, berarti kan percuma dia tidak mengantarkan sholatnya kepada tujuan, ya, kepada surga itu. Ya, seperti kasus yang banyak terjadi itu yang lagi viral begitu, sholat tercepat di dunia, ya, sholat tarawih tercepat 23 rakaat 3 menit. Ya, ini jadi kalau baca surat itu Yasin, Allahu Akbar gitu kan. Jadi bukan bacanya satu surat, tapi satu ayat itu pun hanya pembukaan ayat. Alif Lam Mim selesai gitu kan. Setelah Al-Fatihah, Yasin selesai. Alif Lam Mim selesai. Nah, ini apa? Berarti bukan as-sirat di sini kan. Bukan jalan yang mengantarkan kepada surga. Dia memerlukan hidayah untuk as-sirat tadi ya. Jadi makanya disebut as-sirat karena itu tadi pertama kan wasi, luas, kemudian apa? Mudah, kemudian mengantarkan kepada tujuan. Kalau tidak dari itu jalannya susah, sulit, berarti ini bukan as-sirat ya. Begitu juga al-mustaqim, jalan yang mustaqim. Kok di sini bukan jalan yang istiqomah. Ya. Jadi sebenarnya sekarang terjemahannya yang kurang pas ya. Terjemahannya itu kan biasanya tunjukilah jalan yang lurus kan. Terjemahannya pasti seperti sebenarnya tidak ada kata lurus. Mustaqim itu kalau dalam bahasa Arab kan apa? Isim fa'il, berarti orang yang lurus, bukan lurus. Kalau lurus itu istiqomah, itu lurus ya. Tapi di sini kenapa kok mustaqim? Karena sesuai dengan konteks setelahnya. Setelah ihdinas siratal mustaqim tadi kan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang ya. Makanya kan pas dengan ihdinas siratal mustaqim kan, tunjukkanlah jalan orang-orang yang lurus dalam kebenaran tadi, jalan orang-orang yang diberi nikmat ya. Jadi bukan jalan lurus ya. Jadi terjemahnya kurang pas ya. Karena mustaqim itu isim fa'il, pelaku dalam bahasa Arab. Jadi jalan orang-orang yang lurus. Siapa orang-orang yang lurus tadi? Orang-orang yang apa? Diberi nikmat, bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang disesatkan. Nah, ini mustaqim. Ya, itu kondisi yang ke-6. Kondisi yang ke-7 bagaimana? Yaitu seorang yang dia sudah tahu kebenaran suatu masalah, tapi dia membutuhkan hidayah untuk melakukan di masa yang akan datang. Dia mengetahui bahwa Ramadan itu penuh dengan pahala, tahu, dia mendapatkan hidayah bahwa tahu Ramadan itu banyak pahalanya. Dia membutuhkan hidayah kembali untuk bisa melakukan di masa yang akan datang. Ya, misalnya hari ini dia tahu bahwa Ramadan hari ini
harus banyak berbuat sholat malam, sholat tarawih, baca Al-Quran, maka dia tetap membutuhkan hidayah untuk besok bisa melakukan seperti itu lagi, gitu kan. Jadi hidayah tidak berhenti pada hari ini, tapi besok kita minta hidayah untuk bisa melakukan seperti itu lagi. Makanya kita terus membaca ihdinas siratal mustaqim. Mengapa sih kok kita harus minta hidayah? Karena sangat dibutuhkan. Itu yang ke-7. Yang ke-8, kita kadang menemui perkara-perkara yang kita tidak meyakini itu benar atau salah. Jadi kita masih samar, gitu ya. Kadang masih samar ini benar apa salah. Maka seorang membutuhkan hidayah untuk mengetahui kebenarannya. Yang benar yang mana? Itu membutuhkan hidayah. Ya, kondisi selanjutnya adalah seorang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal tapi dia mungkin terjatuh dalam kesesatan. Ya, sehingga dia butuh hidayah untuk meninggalkan keyakinan tadi. Ya, jadi mungkin dia meyakini sesuatu ternyata itu salah, maka dibutuhkan hidayah untuk kembali kepada kebenaran. Kemudian yang ke-10 adalah seorang berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih tetap butuh hidayah untuk bisa memberikan bimbingan dan nasihat kepada orang lain. Ya, jadi tidaklah kebenaran itu hanya untuk dirinya, tapi dia membutuhkan hidayah untuk bisa bisa memberikan nasihat dan bimbingan kepada orang lain. Nah, sehingga Ibnu Katsir mengatakan, kalaulah bukan karena kebutuhan seorang mukmin di siang dan malam untuk memohon hidayah, maka Allah tidak akan memerintahkan hal itu di dalam Al-Fatihah tadi, untuk menetapkan dan meneguhkan dirinya di atas hidayahnya. Ya. Makanya kenapa kok harus kita baca setiap hari minimal 17 kali tadi? Karena kita terus menerus butuh hidayah, kapanpun dan dimanapun. Ya. Makanya kenapa dalam ayat itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, tattaqun ini kalau diterjemahkan biasanya apa? Semoga kalian menjadi orang bertakwa. Padahal ini terjemahan yang salah, gitu kan. Kenapa? La'allakum tattaqun. Tattaqun itu fi'il mudhari, kata kerja. Kenapa kok diterjemahkan menjadi orang yang bertakwa? Kan berarti salah kan? Ini kan fi'il. Ya, kata kerja tattaqun itu kata kerja fi'il mudhari yang berarti sekarang dan yang akan datang terus. Jadi harusnya kan terjemahannya kan apa? Semoga kalian terus dalam keadaan takwa. Terjemahannya harusnya seperti itu. Kenapa dia? Karena dia fi'il mudhari. Ya. Maksudnya bagaimana semoga kalian terus dalam keadaan takwa? Ya kalian bertakwa di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Maknanya kan seperti itu harusnya. Makanya Allah menggunakan apa? La'alla. Ya. Semoga kalian itu terus bertakwa. Karena Allah sudah tahu bahwa banyak kaum muslim itu yang bertakwanya hanya di bulan Ramadan. Ya. Masjid-masjid ramai hanya di bulan Ramadan. Ya, tarawihnya ramai hanya
hanya di bulan Ramadan misalnya kan. Ya. Jadi sehingga digunakan la'alla gitu kan. Semoga kalian terus bertakwa. Ya. Bukan takwanya di bulan Ramadan ya. Bukan berpuasanya di bulan Ramadan saja. Bukan baca Qur'annya di bulan Ramadan saja, bukan berbuka bersamanya di bulan Ramadan saja. Harusnya kan seperti itu ya. Ya. Karena tatakun terus dalam keadaan takwa, bukan hanya sekarang saja. Ya. Maknanya kan seperti itu. Ya. Makanya la'alla, semoga kalian terus dalam keadaan takwa. Karena memang itu tadi, seorang bertakwa di bulan Ramadan perlu hidayah untuk bertakwa di bulan selain Ramadan. Perlu hidayah. Ya. Makanya oleh karena itu ketika kita mengucap Al-Fatihah dalam sholat itu harus serius ya, karena itu isinya doa. Ya. Doa kalau cepet-cepetan gimana ya nggak akan dikabulkan kan ya. Doa baca Bismillahirrahmanirrahim, amin. Nah, ini ya nggak serius, berarti kan doanya nggak serius. Ini main-main, pasti tidak akan dikabulkan. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu harus apa? Harus serius begitu. Kenapa? Karena kita butuh hidayah. Ya. Baik masalah dunia atau masalah akhirat begitu. Kita butuh dengan hidayah. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hidayah itu ada 3. Nah, pertama hidayah yang bersifat umum yang diberikan Allah kepada semua makhluk. Seperti dalam firman Allah dalam surat Thaha ayat 50, qala rabbuna alladzi a'ta kulla shay'in khalaqahu tsumma hada. Ya. Rabb kami, Allah ialah Rabb yang telah memberikan kepada setiap makhluk bentuk kejadiannya, kemudian memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Hidayah dalam ayat ini diberikan kepada semua makhluk dalam hal yang berhubungan dengan keberlangsungan kehidupannya. Ya. Ini hidayah yang bersifat umum. Misalnya burung makannya bagaimana? Dapat dari mana? Ini burung mendapatkan hidayah, tapi dia apa? Bersifat umum. Hidayah untuk hidup. Hidayah bisa untuk hidup. Nah, ini diberikan kepada semua makhluknya, baik muslim atau kafir. Ya, baik hewan jinak atau hewan buas. Ya, dia mendapatkan hidayah. Kemudian hidayah yang kedua adalah berupa penjelasan dan keterangan tentang jalan yang baik dan jalan yang buruk, jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Ya, seperti dalam surat Fussilat ayat 17, wa amma samuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Ya. Jadi hidayah kepada kebenaran. Ini hidayah yang kedua. Hidayah yang ketiga adalah apa? Hidayah taufik wal ilham, dan kelapangan dada untuk menerima kebenaran dan memilihnya. Nah, ini yang ketiga. Ya. Sesungguhnya seperti dalam surat Fatir ayat 8, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi hidayah taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Jadi seorang yang mendapatkan hidayah sudah mengenal kebenaran, sudah mengenal as-sunnah begitu. Dia membutuhkan hidayah
untuk mengamalkannya. Ya, seorang banyak kita lihat seorang yang hafal Quran gitu, dia berarti sudah mendapatkan hidayah untuk bisa menghafal Al-Quran, tapi dia masih tetap membutuhkan hidayah untuk bisa mengamalkannya. Ya, banyak kalau hanya hafal, banyak ya orang-orang yang ikut MTQ, MHQ itu hafal, tapi kadang tidak mendapatkan hidayah untuk mengamalkannya. Ya, jadi dulu ada teman di Madinah itu, dia di Fakultas Al-Quran. Kalau di Fakultas Al-Quran itu seorang itu harus hafal berapa? Minimal 360 juz. Ya. Kok bisa? Ya, karena kalau Al-Quran kan 30 juz. 30 juz kalau dibaca dengan 10 qiraat, 10 bacaan, maka dia bisa menjadi 360 juz ya. Jadi kalau di Fakultas Al-Quran itu bisa membaca, bisa hafal 360 juz berarti ya. Tetapi begitu mahasiswa ini dia yaitu masih rokoknya kuat gitu, pacarannya juga kuat gitu. Jadi ganti pacar TKW dia itu mahasiswa Madinah gitu. Ya. Padahal dia hafid Quran. Ini kan berarti dia sudah mendapatkan hidayah untuk menghafal Al-Quran, tapi dia tidak mendapatkan hidayah untuk mengamalkannya. Makanya berarti kan membutuhkan hidayah untuk beramal. Kita tahu ini sunnah begitu kan, tapi kita butuh hidayah untuk mengamalkannya. Ya, katakanlah zikir pagi sore aja ya. Zikir pagi sore itu kan kita tahu itu kebenaran. Kita mendapatkan hidayah, tahu fadilah dan keutamaan zikir pagi dan sore. Tapi kan kita tidak mesti bisa mengamalkannya kan. Ya. Kadang kita tidak. Kenapa? Karena kita membutuhkan hidayah untuk bisa beramal, melaksanakannya. Itu perlu hidayah lagi begitu ya. Jadi kadang kita lupa, sibuk begitu kan, sehingga tidak sempat zikir pagi dan sore. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan hidayah untuk melaksanakannya. Nah, makanya kita membutuhkan hidayah untuk terus melakukannya. Memang kita sudah tahu sih itu sunnah, ya, sunnah yang harus dilaksanakan pagi dan sore. Sudah tahu kita mendapatkan hidayah tentang kebenaran. Tapi tetap saja kita masih membutuhkan hidayah untuk melaksanakannya. Nah, seperti contohnya misalnya bahasa Arab misalnya. Kita tahu bahasa Arab itu, kita telah mendapatkan hidayah bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, gitu. Bahasa yang paling utama. Mempelajarinya itu suatu perbuatan yang utama. Tapi apakah kita mendapatkan hidayah untuk mempelajarinya? Kan sedikit sekali ya. Berarti mempelajari bahasa Arab itu, padahal kan kita tahu ya bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasa ahli surga gitu. Bahasa yang paling utama, berpahala jika dipelajari gitu. Tapi sudahkah kita mendapatkan hidayah untuk mempelajarinya? Ternyata belum ya. Banyak yang sulit ya. Ini berarti kan belum mendapatkan hidayah. Berarti kita masih tetap butuh hidayah intinya. Ya, hidayah yang keempat adalah puncak dari hidayah ini adalah hidayah yang mengantarkan penghuninya kepada surga dan menjauhkan dirinya dari neraka. Ini adalah puncak dari hidayah, hidayah yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang intinya berarti kan ihdinas siratal mustaqim ya. Itu suatu doa ya. Doa yang kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengucapkannya.
Tapi mungkin kita tidak paham. Kenapa sih kita kok butuh hidayah? Kenapa kok kita mengucapkan ayat ini terus menerus? Apa faedahnya begitu kan? Apa manfaatnya? Kadang kita tidak menyadarinya. Ya, pentingnya hidayah ini. Ya, kita melupakannya, lalai tentang pentingnya hidayah. Padahal setiap dari kita, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa hidayah itu adalah kebutuhan yang doruri, yang sangat penting bagi seorang hamba di dalam kehidupannya, baik urusan dunia dan akhirat. Contohnya saja seorang kaya, dia punya uang, dia berarti mendapatkan hidayah untuk bisa kaya. Tapi kadang dia sakit, ya, tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu. Jadi dia tidak mendapatkan hidayah untuk bisa makan. Ya. Ini dalam urusan dunia, ya. Sehingga tetap seorang itu memerlukan hidayah Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia atau urusan akhirat, ya. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan hidayah itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hidayah yang mujmal, ya, garis besarnya dalam agama. Yang kedua adalah hidayah yang bersifat detail, ya, rincian tadi, ya. Misalnya kita tahu mengikuti sholat sesuai sunnah Rasulullah SAW itu adalah wajib. Ini mendapatkan hidayah, berarti kan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita sudah tahu bahwa mengikuti sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu adalah wajib. Berarti kita mendapatkan hidayah. Tapi kita masih tetap membutuhkan hidayah untuk mengetahui rinciannya. Misalnya sholat tahiyat, nah, waktu tahiyat itu digerakkan atau tidak, gitu kan? Kemudian ketika tumanina bangkit dari ruku ini bersedekap atau biasa, ini masalah rincian begitu ya. Dan itu kita butuh hidayah untuk mengetahui yang benar atau yang tepatnya bagaimana. Nah, itu membutuhkan hidayah. Nah, ini hidayah yang bersifat terinci, sehingga besar sekali kebutuhan seorang hamba kepada hidayah tadi. Nah, kembali kepada ihdina siratal mustaqim tadi, berarti kan ihdina, yaitu ini disebutkan oleh para ulama adalah perintah fi'il amr, kata perintah yang bermakna permohonan. Kalau perintah kan nggak boleh ya, pemerintah Allah gitu nggak boleh, pemerintah pada level yang lebih tinggi tidak boleh. Maka maknanya di sini adalah permohonan, ya Allah berikanlah aku hidayah. Ya, bukan perintah apa, berilah aku hidayah, tidak, tapi ya Allah berikanlah aku hidayah. Jadi bersifat permohonan walaupun di situ menggunakan fi'il amr, ya. As-sirat tadi kan, siratal mustaqim, ya. Kemudian jalan as-sirat, ini kita juga harus pahami. As-sirat itu adalah jalan tapi dalam bentuk abstrak, ya. Kalau jalan raya itu tidak bisa kita sebut ini jalan apa depan ini? Jalan apa Pak namanya? Pantura, ya. Tidak bisa kita ngomong bahasa Arab ada sirat pantura. Enggak bisa begitu ya. Ayo jalan-jalan hayas
sirot-sirot. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Sirot itu adalah jalan yang bersifat abstrak, ya. Bukan bisa dilihat begitu ya. Jadi sehingga bisa bermakna tata cara, ya, perilaku, ya, jalan, ya, metode. Nah, karena asirot, nah, kalau jalan raya ini bisa torik, ya. Torik kalau di Saudi itu digunakan torik, misalnya torik Salam atau torik Abdul Aziz, itu baru jalan raya. Torik Pantura, ya, kalau bahasa Arabnya jalan Pantura itu torik Pantura, bukan sirot Pantura, ya. Ini salah kalau sirot Pantura. Sehingga tunjukkanlah kami, berikanlah kami hidayah dalam berapa? 10 bentuk tadi menuju apa? Sirot, ya, tata cara, perilaku, sifat, metode, al-mustaqim, orang-orang yang istiqomah di dalam al-haq. Siapa sih orang-orang yang istiqomah di dalam al-haq itu? Yaitu alladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya. Ini berarti sifat mereka, metode mereka, akhlak mereka, ya, perilaku mereka, metode belajar mereka, maka masuk dalam as-sirat ini. Sirat, jalan orang-orang yang istiqomah di dalam al-haq, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai, maghdubi alaihim, yaitu yang dimurkai. Di sini tafsirnya adalah al-yahud. Maknanya bukan hanya juga sifat mengikuti Yahudi saja, tidak, tapi mengikuti apa? Sifat-sifat yang dimiliki oleh Yahudi tadi. Jadi jangan, di dalamnya ada kata-kata seolah-olah jangan mengikuti jalan orang-orang yang bersifat seperti Yahudi tadi. Jadi apa saja sifat-sifat orang Yahudi? Banyak sekali, ya. Menyembunyikan kebenaran, gitu kan. Terus apa? Berdusta, kemudian merobohkan masjid. Ini sifat orang-orang Yahudi, ya. Sifat maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai tadi. Jadi pokoknya sifat-sifat yang dilakukan oleh Yahudi jangan dilakukan. Makanya kalau ada orang membaca Al-Fatihah, qiraatul Fatihah, Al-Fatihah, tapi dia merobohkan masjid, ya berarti dia nggak paham, ya. Jadi doanya ihdinas siratal mustaqim tadi apa? Hanya apa? Hanya di mulut saja berdua. Jadi tidak di hati berdoanya, ya. Atau berdusta, menyembunyikan kebenaran misalnya, atau menipu, berbuat curang, itu sifat-sifat orang Yahudi. Begitu juga waladolin, bukan orang-orang, sifat-sifat orang-orang yang sesat, ya. Sifat yang orang sesat yang seperti tadi, dia tidak punya ilmu, si an-nasor, ya. Tidak punya ilmu tapi melakukan, ya. Begitu juga membuat hal-hal yang baru di dalam agama. Nah, ini sifat an-nasor, ya. Sehingga jangan lakukan itu, ya. Kalau mau menjadi jalan orang-orang yang diberi nikmat, jauhilah sifat-sifat orang-orang Yahudi dan sifat-sifat orang-orang Nasara tadi, ya. Maka ihdinas siratal mustaqim, ya. Makanya berilah kami hidayah ila sirat. Nah, di sini ada makna, para ahli tafsir mengatakan ihdina ila sirat wa fi sirat. Ya, maksudnya di situ bisa terkandung huruf jar ila dan fi. Tunjukilah kami hidayah menuju siratul mustaqim
atau tunjukilah kami hidayah di dalam siratal mustaqim. Ya. Jadi menujunya kita butuh hidayah. Setelah kita memahami as-sunnah, kita perlu hidayah juga. Ya. Makanya ketika doa ini diucapkan, seorang tidak akan menjadi sombong gitu. Saya sudah ahlu sunnah. Jadi seolah-olah tidak bisa tersesat begitu kan, tidak bisa menjadi tersesat lagi, tidak bisa. Nah, ini padahal masih bisa gitu ya. Makanya ihdina ila sirat, kepada jalan, dan fisirat, di dalam siratal mustaqim. Ini memerlukan hidayah. Oleh karena itu semua ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, benar-benar kita membacanya serius ya, di dalam hati serius begitu, karena doa yang paling dahsyat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibaca. Jadi nggak mungkin Allah mewajibkan dibaca 17 kali dalam sehari semalam kalau itu nggak penting gitu ya. Padahal kan kita kan banyak hanya baca Al-Fatihah, padahal isinya adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita. Ini yang mungkin kurang kita sadari dan kurang kita tadabburi. Makanya di dalam bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, Syahrul Quran, ya, kita banyak mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi bukan sekedar dibaca begitu harusnya, tapi lebih utama lagi ditadaburinya, difahami maknanya, ya, dibaca tafsirnya, sehingga kita lebih memahami isi dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan utamanya adalah diamalkan ya, bukan sekedar dibaca. Memang membaca mendapat pahala, tapi mengamalkannya kan lebih berpahala lagi. Karena tujuan diturunkan Al-Quran ini menjadi hidayah, bukan hanya sekedar dibaca. Sehingga wajib bagi kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi itu mungkin semua pada kesempatan kali ini. Ya, tentang tafsir dari Al-Fatihah, terutama dalam ayat yang ke-7, ya, yang merupakan bimbingan kepada seorang hamba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepadanya dan bertabaruk dengan kekuatannya dan kemampuannya untuk meminta hidayah menuju jalan orang-orang yang istiqomah di atas kebenaran. Ya. Sebelumnya ada pertanyaan ya, atau hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Betul. Adanya jam berapa, Pak? 6 kurang 551. Oh ya. Oke. Ya, kemudian untuk kalau belum ada siratal mustaqim, yakni
jalan orang-orang yang yakin dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala serta memiliki keimanan yang sempurna, dan tanpanya seorang hamba tidak akan terbebas dari segala rintangan. Maka barang siapa yang dalam dirinya dapat terwujud perkara yang agung ini, maka ia telah meraih mahkota kenikmatan dan kesempurnaan petunjuk. Dia akan menjadi insan yang lebih baik dan mulia. Oleh karena itu harus ada usaha untuk sampai kepadanya dan terus dipanjatkan dan mencakup segala umur, ya. Jadi pentingnya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah untuk mencapai hidayah yang paling sempurna tadi, hidayah yang mengantarkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka. Karena setiap waktu itu setiap orang masih membutuhkan hidayah. Seorang ingin akhir matinya dalam keadaan husnul khotimah, ini kan membutuhkan hidayah, membutuhkan hidayah untuk bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semuanya membutuhkan hidayah. Karena itu tadi, setiap detik, setiap waktu itu seorang bisa berubah, berubah. Sebagaimana contoh, ada seorang hufadzul Quran yang dulu sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ketika perang melawan Romawi, dia hafid Quran, ya. Ketika perang melawan Romawi, dia melihat dari luar benteng itu seorang gadis Nasrani yang cantik. Maka dia terpikat olehnya, kemudian sangat ingin menikahi gadis Nasrani tadi. Maka dikirimlah surat melalui luar benteng bahwa saya ingin menikahimu. Maka wanita tadi menjawab, bisa, asal kamu menjadi Nasrani. Maka karena sudah sangat cintanya kepada gadis tadi, seorang yang hafid Quran tadi kemudian bersedia menjadi Nasrani, ya. Karena sangat cintanya. Maka kemudian dia masuk ke dalam benteng dan menikah dengan wanita Nasrani tadi, ya. Jadi ini seorang yang hafid Quran, masih bisa dia murtad dari agamanya. Bahkan dia mendapatkan pelajaran dari Rasulullah SAW langsung, gitu. Misalnya mantan sahabat Rasulullah SAW, tapi dia masih bisa menjadi murtad. Kalau seorang sahabat saja seperti ini, begitu kan? Ya, seperti sekarang yang lagi viral itu seperti Saifuddin Ibrahim, begitu kan? Ya, mantan guru, mantan pengajar di pesantren Zaitun, kemudian murtad, kemudian mengolok-olok agama Islam. Nah, ini kan bisa terjadi, gitu. Bahkan pada waktu tahun 2000 di Madinah, di Saudi, seorang wanita yang bernama Fatimah, dia pakai cadar, gitu. Dia murtad dari Islam menuju menjadi Nasrani, ya. Karena dia bermimpi bertemu dengan Yesus. Kemudian Yesus ini mengatakan, inilah jalan yang lurus.
Ya. Jadi Yesus sendiri mengatakan inilah jalan yang lurus. Ya. Sehingga wanita yang pakai cadar tadi murtad menjadi Nasrani. Nah, ini kan apa? Kemudian kasus ini menjadi heboh di Saudi begitu kan. Kemudian dia melarikan diri ke luar negeri karena kalau murtad berarti harus dihukum mati kan. Nah, jadi yang pakai cadar saja bisa murtad, apalagi yang tidak begitu kan. Yang hafid Quran saja bisa murtad, apalagi yang tidak. Makanya kenapa kok kita perlu hidayah? Karena kita nggak tahu akhir kehidupan kita itu bagaimana. Besok itu kita nggak tahu apa kita seperti ini apa tidak. Makanya seorang muslim harus terus-menerus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dapat hidayah mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ini yang hidayah yang utama ya. Sehingga makanya kita berdoa istiqomah, orang-orang yang istiqomah di dalam kebenaran ya. Bukan orang-orang yang tidak istiqomah di dalam kebenaran. Ini yang harus kita tiru. Sehingga ayat ini mengandung penjelasan bahwa seorang hamba itu tidak ada jalan lain untuk kebahagiaannya kecuali dengan istiqomah di atas jalan orang-orang yang mustaqim tadi. Jadi tidak ada jalan lain untuk bisa berbahagia kecuali dia istiqomah di jalannya orang-orang yang diberi nikmat tadi. Wa annahu la sabila lahu ilal istiqomah, dan tidak ada jalan untuk istiqomah kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kama sebagaimana la sabila lahu ila ibadatihi, dan tidak ada jalan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan kekuatannya, dengan pertolongannya. Dan tidak ada jalan untuk beristiqomah kecuali dengan hidayahnya. Sehingga tidak ada jalan lain bagi seorang muslim untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali beristiqomah di jalan yang mustaqim tadi, dan tidak ada jalan lain dalam beristiqomah kecuali mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita memahami pentingnya hidayah bagi seorang mukmin. Sehingga kenapa begitu kok kita diwajibkan begitu minimal 17 kali dibaca ayat ini. Nah, karena ternyata apa tadi? Bahwa hidayah itu sangat penting bagi seorang muslim. Sangat urgen gitu ya. Lebih penting dari makan dan minum hidayah tadi. Ya, kenapa ya kalau orang sakit dia tidak mendapatkan hidayah untuk makan dan minum, ya sama aja tidak bahagia kan. Seperti seorang yang kena diabetes misalnya, minum es ini tidak boleh, minum manis ini tidak boleh, makan kelebihan karbohidrat tidak boleh. Ini kan dia berarti dia diberi hidayah untuk bisa makan, tapi tidak bisa mendapatkan hidayah untuk bisa bahagia di dalam makan tadi. Ya. Jadi hanya sekedar itu begitu kan. Memang saya mendapatkan hidayah untuk bisa makan, tapi kan dia tidak mendapatkan hidayah untuk bahagia makan. Bahagia makan itu apa saja bisa dimakan begitu. Namanya bahagia di dalam makan. Nah, ini pentingnya hidayah dalam masalah dunia atau masalah akhirat. Terlebih lagi hidayah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah sangat penting sekali.
Ya, kemudian disebutkan pada ayat selanjutnya apa? Alladzina an'ama Allahu alaihim an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jalan orang-orang yang diberi nikmat itu jalannya apa? Orang-orang yang an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Kemudian di antara fawaid dari ayat ini bahwa jalan orang-orang yang diberi nikmat kepadanya ini menunjukkan apa? Bahwa dalam beristiqomah di dalam kebenaran itu membutuhkan teman orang-orang yang diberi nikmat itu. Jadi tidak mungkin kita beristiqomah di dalam kebenaran kalau tidak punya teman. Harus memilih teman yang istiqomah di dalam kebenaran juga. Karena istiqomah di dalam kebenaran itu suatu yang berat. Makanya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari teman yang istiqomah juga di dalam berpegang kepada kebenaran. Agar saling bisa menguatkan dan bisa menambah ketakwaannya. Jadi karena berapa banyak dari santriwati begitu atau santri begitu yang dia salah dalam memilih teman gitu. Memilih teman di pesantrennya ya. Teman di pesantrennya nakal, dia memilih teman yang nakal tadi. Ya, makanya sehingga dia hanyut di dalam pergaulannya. Ya, jadi berapa banyak yang santriwati begitu yang hafid Quran, gitu. Tapi setelah keluar dari pesantren dia apa? Tidak pakai jilbab begitu kan. Nah, tidak pakai cadar. Nah, kemudian seperti orang-orang yang tidak pernah di pesantren. Nah, ini kan karena dia tidak berteman dengan orang-orang yang istiqomah tadi. Ya, makanya mempunyai teman yang istiqomah. Ya, seperti dalam hadis Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu dengan agama temannya. Ya, makanya pengaruh teman ini sangat besar di dalam istiqomah di dalam al-haq ini. Ya. Sehingga disebutkan apa? An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi teman-teman yang bukan dimurkai dan bukan teman-teman yang sesat. Nah, ini kewajiban untuk memilih teman dan berteman dengan orang-orang yang berpegang kepada al-haq ini. Ya, itu saja mungkin pada kesempatan kali ini. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada salahnya dari saya sendiri. Ya. Naktabi biadza. Ada pertanyaan apa tidak ada? Semoga. Baru nggak dengar Pak. Ini. Monggo. Nggak apa-apa. Ya. Ya, jadi amalan yang utama seperti dalam ayat tadi adalah berdoa. Jadi makanya banyak orang
mengira begitu bahwa doa ini amalan yang sangat mudah gitu kan. Ya. Padahal suatu kebalikannya, doa ini suatu hal yang sangat berat gitu ya, dilakukan oleh seseorang ya, dan bukan hal yang remeh. Nah, itu doa itu bukan hal yang mudah, kemudian doa juga suatu ibadah ya. Sehingga ketika seorang itu berusaha dengan doa, maka itu sudah usaha yang paling tinggi begitu ya. Sehingga seperti contohnya saja Imam Ahmad misalnya, ketika ditanya lebih afdol mana seorang yang sakit itu dia minum obat atau tidak minum obat. Nah, ini dinilai tergantung dari tauhidnya. Nah, jadi di mana-mana yang dirasa menguatkan tauhidnya, maka itu yang dilakukan. Ya. Misalnya dia tidak berobat, tapi dia kuat dalam menahan sakitnya dan tawakalnya penuh kepada Allah, maka ini lebih utama. Tapi kalau dia berobat kemudian meyakini misalnya obat ini bisa menyembuhkan gitu kan, atau dokter itu bisa menyembuhkan, maka ini merusak tauhidnya, berarti lebih utama ditinggalkan. Nah, jika berobatnya merusak tauhidnya, ya. Tapi jika berobat tidak merusak tauhidnya, misalnya berobat hanya sekedar meyakini sebagai perantara, sedangkan yang menyembuhkan itu adalah Allah, maka tetap dia lebih utama untuk berobat. Nah, jadi masing-masing kita mungkin berbeda ya, masing-masing orang berbeda. Jadi diambil mana saja jalan yang paling menguatkan tauhidnya. Jadi ukurannya adalah tauhid seseorang ya, bukan dunianya ya. Itu tadi. Sehingga jalan yang utama untuk kita bisa beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang utama. Kemudian ditambah apa tadi? Ditambah dengan berteman dengan orang-orang yang istiqomah juga. Nah, ini jalan yang kedua ya. Karena itu tadi, orang yang beristiqomah dalam kebenaran tidak mungkin sendirian. Dia tidak akan kuat sendirian, maka dia butuh teman untuk beristiqomah di dalam kebenaran ini ya. Jadi itu jalan untuk bisa kita beristiqomah di dalam agama ini ya. Jadi doa yang paling penting kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua masalah ya. Karena doa itu adalah ibadah dan Allah suka untuk berdoa ya. Jadi dalam masalah apa saja ya, bukan dalam masalah akhirat saja. Ya, bahkan disebutkan oleh para ulama ketika lapar misalnya, berdoa saja, minta kepada Allah untuk diberi makan. Nah, jadi sebagai bukti dari ketergantungannya kepada Allah. Jadi kan berarti menunjukkan sangat tergantung kepada Allah. Walau dia lapar saja, dia tetap
berdoa kepada Allah agar diberi makan, walaupun mungkin di depannya sudah dimasakan oleh istrinya misalnya, ya. Tapi karena dia sangat tergantung kepada Allah, tetap berdoa, minta diberi makan, ya. Ini sehingga tidak terbatas doa ini hanya urusan akhirat ya, tapi juga urusan dunia. Sehingga mengapa orang-orang melakukan kesyirikan di dalam doa, gitu ya? Karena tidak meyakini bahwa Allah lah yang bisa mengabulkan doa. Jadi orang berbuat kesyirikan karena tidak yakin. Jadi orang menggunakan penglaris di dalam jualan. Ini kan tidak yakin kalau Allah bisa melariskan. Nah, jadi masih menggunakan jin atau jimat-jimat di dalam jualan. Nah, ini masih menggantungkan kepada selain Allah terhadap hal-hal yang laris tadi. Ya, ini banyak terjadi pada masyarakat ya. Nah, karena tidak mentauhidkan Allah di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam kehidupannya. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini yang membuka ya. Pertama, pesan untuk saya dan diri jamaah sekalian, benar-benar kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus bertakwa di bulan Ramadan ini, dan di selain Ramadan ini yang sulit dilakukan ya. Dikatakanlah ketika Ramadan kita sholat tarawih 13 rakaat, 23 rakaat, tapi belum tentu di luar Ramadan kita sholat malam 11 rakaat atau 23 rakaat ya. Ya, ini kan suatu hal yang berat. Sebenarnya di luar bulan Ramadan itu suatu hal yang sangat berat. Jadi ini termasuk termasuk kesalahan orang-orang yang berpuasa. Jadi bertakwanya hanya di bulan Ramadan, di bulan yang lain jauh. Masjid-masjid penuh hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan sepi. Nah, ini juga termasuk kesalahan ya orang yang di bulan Ramadan. Atau sholat tarawih penuh ya, di bulan Ramadan penuh sholat tarawih, tapi sholat subuh, zuhur, asar ini sepi. Nah, berarti kan tidak paham, padahal sholat tarawih itu sunnah ya, nggak sholat pun nggak apa-apa. Tapi sholat zuhur, sholat subuh ini wajib. Nah, sehingga harusnya lebih penuh dari sholat tarawih. Ya, jadi di antara kesalahan-kesalahan orang yang berpuasa. Ya, kemudian juga dalam masalah maksud berpuasa itu kan di antaranya hikmah dari berpuasa ini merasakan orang yang tidak mampu, orang yang kekurangan yang bisanya makan 2 kali, gitu di antara hikmahnya. Tapi kalau di bulan Ramadan kita seringnya kan makanan itu ada banyak ya. Wah, ada cendol, ada es ini, ada ini, ada ini. Ini seolah-olah tidak merasakan orang yang kekurangan. Jadi hikmah puasa itu tidak tercapai. Ya. Apalagi di bulan puasa ya. Harusnya kan harusnya kan belanja rumah tangga itu kan harusnya berkurang ya di bulan puasa ya. Tapi nyatanya
itu lebih meningkat. Ini diantara hikmahnya berarti belum tercapai. Ya, itu saja mungkin para jamaah sekalian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akhiri kajian kita pada sore kali ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.